Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Nanda sekalian, saya persilakan untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi kita, yakni pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan saya ingatkan kepada Nanda setelah menyimak video ini, nantinya diharapkan untuk mengisi absen berdasarkan link yang sudah saya kirim di WhatsApp group. Oke, Ananda sekalian, saya ingin bertanya kepada Ananda, apakah Ananda sudah bisa atau mampu berenang? Ya, kalau sudah, mari kita kembangkan di materi ini yang belum sangat disayangkan. Kenapa? Karena negara kita tercinta, negara Indonesia adalah negara maritim, di mana di daerah manapun yang ada di Indonesia itu memiliki perairan. Sehingga sebagai warga negara harusnya kita semuanya sudah pandai berenang. Namun yang belum tahu, jangan putus asa. Mari kita gunakan sarana pendidikan jasmani dan olahraga ini untuk belajar berenang. Nah, tentu sudah penasaran bukan untuk melihat apa materi akan kita pelajari kali ini. Mari kita lihat tayangan berikut. Oke, Ananda sekalian, materi kita adalah renang gaya bebas. Nah, sekarang kita lihat bahwa negara kita, saya sudah jelaskan tadi bahwa negara kita adalah negara maritim. Aktivitas air lebih mengarahkan pada penyelamatan diri, ya. Saat berada di air, minimal mengapung. Jadi kadang-kadang kita berada dalam kondisi yang sangat sulit. Kita berada dalam air sehingga minimal kita mampu mengapung, ya, sehingga bisa menyelamatkan diri pada saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam air. Kemudian renang sangat menyenangkan, ya. Banyak orang yang suka sekali pergi berenang, ya, terutama untuk kesehatan serta menumbuhkan sikap berani, ya. Untuk menjadi orang perenang itu kita harus memiliki modal utama, yaitu sikap keberanian. Kapan kita tidak berani untuk memulai, tidak disiplin dan tidak percaya diri, yakin kita tidak mampu berenang. Yang selanjutnya bahwa renang memiliki banyak gaya. Ada gaya bebas, ada gaya dada, gaya punggung, dan gaya kuku. Namun pada materi kita kali ini yang akan kita bahas adalah tentang gaya bebas. Oke, Ananda sekalian, sejarah renang gaya bebas. Gaya bebas disebut juga dengan gaya crawl, artinya merangkak. Nah, kenapa? Karena gaya bebas itu seperti orang yang merangkak. Disebut juga dengan dog style. Kenapa dikatakan dog style? Karena menirukan gerakan anjing, ya. Mungkin Ananda pernah melihat seekor anjing yang berenang. Kira-kira gerakan daripada berenang gaya bebas itu tidak jauh beda dengan gerakan anjing pada saat berenang. Kemudian juga disebut dengan gaya harimau karena menirukan harimau, ya. Mungkin kita tidak pernah melihat harimau, ya, tidak usah kita cari harimau untuk melihat bagaimana caranya harimau berenang. Nah, juga Anda sekalian, lomba mengajarkan berenang dengan kecepatan maksimal, ya. Ketika orang berlomba maka yang dihitung adalah kecepatan maksimal. Juga timbulnya perubahan dan variasi dalam gaya renang oleh pribumi Amerika Utara. Jadi mula-mula perubahan dan variasi gaya renang itu bersumber dari orang pribumi Amerika Utara. Namun pada Amerika Selatan dan Polinesia ternyata ia mampu melakukan gerakan renang lebih cepat dari gaya renang umum yang dilakukan waktu itu. Jadi intinya di sini ada dua, ya. Perubahan dan variasi gerakan renang itu oleh pribumi Amerika Utara, sementara kecepatan dalam renang itu diraih oleh Amerika Selatan dan Polinesia. Oke, kita lanjut.
aktor renang ya, J. Arthur Trudgill. Ini adalah orang yang berkebangsaan Inggris yang pergi ke Amerika Selatan. Setelah pulang dari Amerika Selatan kembali ke negaranya, yaitu negara Inggris, maka dia membuat sebuah gaya renang baru namanya Trudgill Crawl. Sementara Richard Cavill penemu gaya bebas. Jadi gaya bebas yang kita pelajari sekarang ini yang menemukan adalah Richard Cavill yang berasal dari negara Australia. Gerakan gaya bebas yang pertama adalah crawl Australia. Dilakukan dengan 2 kali gerakan lengan dan 2 kali gerakan kaki. Kemudian berkembang sesuai dengan penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Ya, sementara materi gaya bebas yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang posisi tubuh, kemudian yang kedua gerakan kaki, yang ketiga mengambil nafas, keempat koordinasi kaki, nafas, dan rotasi tangan dan seterusnya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama tentang posisi tubuh. Ya, sebelum masuk ke posisi tubuh, bagaimana caranya orang melakukan gerakan renang dengan posisi tubuhnya. Pertama, renang gaya bebas adalah renang yang dilakukan dengan sikap tubuh telungkup ya, telungkup itu bahasa Bugisnya mopang ya, mopang. Dengan gerakan kaki mencambuk dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Jadi gerakan kaki itu seperti ini secara bergantian. Nanti kita lihat videonya ya. Ya, posisinya kurang lebih begini ya. Posisi tubuh renang gaya bebas itu harus rata air ya, atau streamline. Mulai kaki hingga kepala. Jadi ini ya lurus ya, mulai kaki hingga kepala dan berada pada rata-rata air ya, tidak boleh tenggelam ke bawah ya, tidak boleh terlalu tenggelam ke bawah dan tidak boleh diangkat ke atas. Dia rata seperti ini ya. Kemudian caranya ya, posisi badan ya, berdiri di pinggir kolam dan salah satu tumit menempel pada dinding kolam. Kemudian badan dibungkukkan ke depan sejajar dengan permukaan air, dan kedua lengan lurus. Ya, tolakan kaki menempel pada dinding kolam sekuatnya ya, sekuat-kuatnya, dan pertahankan agar badan tetap lurus. Kemudian gerak meluncur dilakukan tanpa gerakan tangan dan tungkai. Tenaga pendorong hanya tumpuan kedua kaki dari pinggir kolam. Kemudian mempertahankan posisi kaki dan tangan tetap lurus sejajar dengan permukaan air sampai berhenti. Usahakan jangan mengambil napas saat meluncur ya, dikhawatirkan nanti masuk ke dalam hidung ya. Kemudian posisi lengan lurus ke depan atau dirapatkan di sisi badan. Lakukan berulang-ulang sampai memiliki kecepatan dan jauh ke depan. Oke. Selanjutnya, gerakan tungkai dari posisi berpegangan di pinggir kolam. Yang pertama, kedua tangan berpegang di pinggir kolam dengan posisi badan telungkup. Kemudian, dorongkan pantat ke atas hingga rata dengan permukaan air ya. Kemudian gerakan tungkai kaki kanan kaki kiri secara bergantian dengan irama gerakan pelan dan dalam keadaan lemas atau rileks. Gerakan tungkai dimulai dari pangkal paha ya, pangkal paha. Makin lama gerakan makin cepat ya. Gerakan tungkai dapat dilakukan secara bersamaan pada saat posisi meluncur. Oke. Kemudian gerakan aktivitas lengan. Sekarang aktivitas lengan. Gerakan dimulai setelah siku masuk ke dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal. Kemudian dilanjutkan dengan recovery, yaitu setelah lengan lurus ke belakang ya. Kemudian dengan jalan mengangkat siku keluar dari air. Kemudian gerakan lengan pada waktu full harus dilakukan sekuat tenaga ya, dan arahnya dari depan ke belakang. Arahnya dari depan ke belakang sehingga sampai tangan berada di bawah dada. Kemudian siku ditarik
ke atas dengan rileks, terus bergeser, digeser depan dengan pelan-pelan seirama dengan lengan yang lain, sedang ditarik sampai segaris dengan bahu. Telapak tangan dan jari-jari mengikuti gerakan siku secara pasif. Nah, sekarang bagaimana cara pengambilan nafas? Pengambilan nafas itu ada dua cara. Ya, cara yang pertama adalah pengambilan nafas secara eksplosif, yaitu mengambil udara melalui mulut saat kepala diputar ke samping dan mengeluarkan udara di luar air melalui mulut dan hidung, mulut dan hidung saat kepala berada di dalam air. Jadi ketika berputar ke samping, mengambil nafas, kemudian menghadap ke bawah, dikeluarkan lagi. Ya, begitu caranya. Kemudian cara yang kedua adalah pengambilan nafas secara ritmik, yaitu mengambil udara melalui mulut dan hidung pada saat kepala berputar ke samping dan mengeluarkan udara sedikit demi sedikit secara tetap melalui mulut dan hidung setelah masuk ke dalam air. Intinya Ananda sekalian, pada saat mengeluarkan udara dari mulut, jangan langsung banyak sekali. Kenapa? Dikhawatirkan nanti akan kehabisan nafas. Nah, tentu apa yang saya jelaskan ini mungkin banyak yang tidak dipahami, tetapi semoga video yang akan saya tampilkan ini bisa memudahkan pemahaman Ananda terkait dengan renang gaya bebas. Mari kita simak video berikut. Sebelum kalian berlatih renang, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, kalian wajib melakukan peregangan atau stretching. Tujuannya adalah untuk melemaskan dan melenturkan otot. Peregangan juga dapat meningkatkan rentang gerak dan mengurangi resiko cedera pada saat latihan. Mulailah dari kepala, tangan, pinggang, dan kaki. Berikutnya adalah pemanasan atau warming up. Lakukan jumping jack 15 kali sebanyak 3 set. Lakukan lari pelan keliling kolam minimal 5 kali putaran. Fungsi pemanasan adalah mengoptimalkan aliran darah dan oksigen ke otot untuk mengurangi ketegangan otot atau kram. Juga dapat mengurangi resiko cedera dan meningkatkan performa pada saat kalian latihan. Kemudian gerakan lainnya adalah sit up minimal 10 kali sebanyak 3 set. Gerakan menggunting minimal 20 kali sebanyak 3 set. Gerakan buka tutup kaki 20 kali sebanyak 3 set. Dan yang terakhir, gerakan mengayuh sepeda 20 kali sebanyak 3 set. Beberapa gerakan tadi fungsinya adalah untuk melatih otot perut dan melatih otot kaki, supaya terhindar dari kram perut dan kram kaki pada saat latihan. Setelah kalian selesai melakukan pemanasan dan peregangan, kalian bisa langsung masuk ke dalam kolam renang. Lakukan water treatment atau mengambang di air minimal selama 1 menit.
Latihan yang pertama adalah latihan pengambilan nafas, yaitu mengambil nafas di atas air dan buang nafas di dalam air. Kalian bisa lakukan latihan ini dengan berpegangan pada tepi kolam renang. Latihan ini perlu dilakukan karena pada saat berenang, kalian akan mengambil nafas di atas air dan membuangnya di dalam air. Lakukanlah latihan ini secara berulang-ulang sampai kalian menemukan ritme yang tepat pada saat mengambil nafas di atas air dan membuang nafas di dalam air. Kemudian tahap kedua adalah latihan gerakan kaki. Kalian bisa berpegangan pada tangga naik turun yang terdapat pada tepi kolam renang untuk membantu menyeimbangkan tubuh. Mulailah menggerakkan kaki sambil menyeimbangkan tubuh agar tubuh tetap lurus dan mengambang pada permukaan air. Dan rasakanlah apabila ada dorongan ke depan, berarti kalian melakukan gerakan kaki yang benar. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang sampai kalian mendapatkan daya dorong yang kuat dan gerakan yang sempurna. Setelah itu, kalian bisa berlatih latihan kaki dengan meluncur dan tangan tetap diam mengarah ke depan. Kalian bisa lakukan meluncur pada area kolam renang yang dangkal dan jarak yang pendek. Apabila kalian belum terbiasa melakukan gerakan ini, kalian bisa gunakan bantuan pelampung. Caranya dengan tangan berpegangan pada pelampung dan mengarah ke depan atau bisa diposisikan di bawah perut. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang sampai kalian mendapatkan daya luncur yang kuat. Tahapan berikutnya adalah latihan tangan. Kaitkan kaki pada tangga naik turun pada tepi kolam renang dan mulailah latih gerakan tangan. Sambil kalian berlatih cara mengambil nafas seperti pada video. Sambil kalian rasakan apabila ada daya dorong ke depan dan kaki kalian terasa tertarik, berarti gerakan tangan kalian benar. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang sampai gerakan kalian sempurna, baik itu gerakan tangan, posisi tubuh, dan cara mengambil nafas. Setelah itu, kalian bisa kombinasikan antara gerakan kaki, gerakan tangan, dan cara pengambilan nafas. Lakukanlah dengan jarak lebar kolam renang dan pilihlah pada area kolam yang tidak terlalu dalam. Pada saat sampai tepi kolam renang, biasakanlah ambil nafas seperti pada video. Tujuannya untuk membiasakan kalian mengambil nafas di atas air dan membuangnya di dalam air. Lakukanlah latihan ini secara berulang-ulang sampai kombinasi beberapa gerakan tadi bisa sempurna dan kalian bisa meluncur dengan cepat. Setelah beberapa minggu kalian berlatih dan kalian sudah cukup yakin dengan kemampuan kalian, kalian harus memberanikan diri untuk berenang pada jarak yang lebih jauh. Tapi tentunya kalian harus tetap dalam pengawasan. Kalian bisa minta bantuan teman kalian untuk menemani kalian dalam berlatih renang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikianlah tahapan-tahapan cara berlatih renang gaya bebas, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.
Oke, terima kasih sudah menyimak materi ini. Selanjutnya harapan saya kepada Anda sekalian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan semoga kita memiliki kesempatan untuk pergi praktek renang, apakah kita ke Telaga Biru atau di Sungai Lawale atau di mana bisa kita laksanakan praktek ini supaya betul-betul pemahaman kita tidak hanya sekedar kita ketahui tetapi mampu kita lakukan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassalamalaikum warahmatullahi wabarakatuh.